Kita harus paham di situ. Allah katakan, aku jadikan engkau berkuasa di muka bumi ini. Dan aku berikan engkau derajat jauh lebih tinggi dari segala semua yang ada. Nah, ini sudah kita pahami. Pembekalan kekuasaan dan berkuasa di muka bumi ini sebagai khalifahnya Allah, atau kita katakan khalaqal ifal al, khalifah yang diturunkan di muka bumi. Apa tugas khalifah itu? Dengan kekuasaan dan membawa kekuasaan Allah untuk mengatur semua makhluk dan alam, menjaga, mentertibkan segala yang ada di muka bumi ini. Dengan kita ditempatkan oleh Allah sebuah wujud yang maujud di antara dua alam. Sebagaimana Allah katakan pada qudsinya, Jalallahu insani alamul tawasid baina alamul mulki was-sahadah wa baina fil malakut. Nah, ini aku turunkan manusia sebagai alam yang berada di antara dua alam, yaitu di antara alam zahir dan alam batin, mulki dan malakut, sebagai sebuah diri asghar, yaitu sebuah diri pedoman dari seluruh alam yang ada. Ini yang dimaksud khalifah. Dan yang diutus Allah itu adalah sebuah diri rahim. Innahu ghafurur rahim. Ghafar. Diri batin. Ya, diri batin yang memiliki batin diri yang menguasai semua apapun yang ada di muka bumi ini. Fil ardh. Dengan demikian, tentulah kita melihat seperti apa martabat diri yang akan menguasai dan menjadi penguasa di muka bumi ini sebagai utusan Allah. Tentu kita harus kita pelajari seperti apa diri yang berkuasa yang diberikan kekuasaan itu. Wa huwallazi ja'alakum khalaqa fil ard. Dan Allah katakan wa arafat wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'idin darajatin, yaitu sebuah derajat. Darajatin liyahublakum. Ini harus betul-betul difahami. Kalau kita tidak paham sejauh mana Allah memberikan kepercayaan kepada kita sebagai batin tunggalnya, bani babarabakah batin, ini adalah keakuan Allah dalam menyebutkan diri kekuasaannya. Ani, batinku yang menjadi perjalanan sembahan oleh seluruh alam dengan ba'ada, bal ba'ni al ba'ada, batin yang diperjalankan. Ini kita harus mengerti sangat. Jangan sampai di muka bumi hanya menjadi makhluk ibarat sebuah alam Allah bertuan kepada alam semesta.
Ini artinya harusnya alam semesta menjadi al-maidah, penghidang alam Allah. Khalifah Allah, Khalifatul Ard. Tapi kenapa sampai di bumi terbalik sekarang kita lihat? Malah Tuhan melayani pembantu, bukan pembantu melayani Tuhan. Artinya kodrat Allah bertuan kepada alam semesta dunia. Rezeki tergantung dunia, keselamatan tergantung dunia, semua tergantung kepada keduniaan. Ini sudah salah dalam memaknai dan menjalankan. Kenapa? Allah sudah berikan batasan. Dunia adalah mulki. Batin hayat adalah malakut. Sementara kita al-muluk, yaitu sebuah alam yang diberikan kelebihan daripada alam zahir dan batin, yaitu bisa berbicara, bisa berpikir, bisa mendengar, dan bisa merasakan. Tapi nyatanya kelebihan itu tidak berfungsi, tapi menjadi sebuah kekuatan dalam melayani keduniaan. Khalifah seperti apa kalau hanya seorang tuan melayani pembantunya? Ini hal yang tidak masuk akal. Ternyata putuslah hubungan. Apa? Segumpal batin yang ada di dalam diri, namanya batin diri. Ini tidak berfungsi. Batin diri tidak berfungsi, akhirnya diri batin pun tidak bisa menghadapi apapun. Terlempar jauh menjadi makhluk. Ini tidak sesuai lagi dengan dalil Al-An'am tadi. Diturunkan menjadi penguasa, ternyata sampai di dunia malah dikuasai. Makanya ditanya di yaumil masyar nanti di alam barzah, man rabbuka? Artinya siapa yang menguasaimu? Karena soal yang kembali malaikat sudah tahu. Tapi siapa yang menguasai, ini dia belum tahu. Padahal di surat An-Nas kitab diri itu sudah diterangkan. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku yang menguasaimu. Rabbinas, Malikinas, dan akulah yang berdiri. Ilahinas, dan akulah yang menghayat dalam hidupmu. Kehidupanmu adalah kehidupanku. Tapi kenyataan di dunia ini terbalik. Semuanya berpindah kepada alam semesta. Khalifah Allah turun martabat menjadi makhluk. Bahkan tidak berlaku telapak tangannya untuk menghadap kepada Allah. Allah tidak dengarkan lagi doanya. Allah tidak ijabah doanya. Karena dia sudah kehilangan kemuliaan Allah pada dirinya. Allah tidak jabah lagi. Akhirnya 8 batang tulang siap bekerja keras di muka bumi ini. Inilah resikonya kalau putus hubungan Baitullah dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus menjaga kedudukan dan martabat ketuhanan pada diri dengan menjalankan hakikat diri yang sebetulnya, yaitu diri yang hakikat. Jangan kita berpedoman kepada diri syariat tanpa hakikat. Mana ada mayat bisa makan dan minum, mana ada bisa mayat jalan-jalan. Berarti hakikatlah yang bergerak. Kenapa kita tidak berpihak hidup kepada hakikat yang dikendalikan oleh rohani, yang bersumber dari batinnya diri? Karena diri kita gagal menjadi diri yang batin. Diri batin adalah diri sifat yang berawal dan tidak berawal dari langit dan bumi. Ini sudah disampaikan berulang kali. Untuk meningkatkan derajat ketuhanan dalam diri, martabat Allah pada iman
harus kita merubah makom diri kita. Apa yang dikatakan merubah makom diri? Dikatakan daging pada daging bukanlah daging, asalnya daging. Nah ini merubah. Dikatakan kulit pada kulit bukanlah kulit, asalnya kulit. Nah ini juga harus semua dirubah. Dalam kalimat la ilaha illallah, putus marifat jadi qudratullah semata. Tentunya dengan jalannya. Dengan demikian, sebuah diri batin yang telah dinobatkan oleh Allah di muka bumi ini, di antara langit dan bumi, atau di antara zahir dan batin, atau di antara malakut dan mulki. Itulah alam muluk, yaitu alam zahir, alam jasmani. Manusia, mim nun sin ya, yang berkodrat kepada lam alif hamzah ya, tubuh jalalah. Inilah tubuh semesta bagi Allah, tubuh semesta. Apa yang dikatakan kodrat daripada khalifah Allah tadi? Jalallahu insan alamul tawasid. Inilah diri jalalahu, lam jalalah yang mawjud pada alif tawasid pada diri. Inilah yang dikatakan perintah berkuasa bagi Allah kepada sujud diri untuk berkuasa di muka bumi. Al-An'am ayat 165. Inilah diri ihsan 165. 1 ihsan, 6 rukun iman, 5 rukun Islam, 5 kali 6 30 juz. Inilah diri ihsan, yaitu batinnya diri yang diperintahkan berkuasa di muka bumi ini. Tetapi kalau diri kita tidak maujud pada diri sifat bagi Allah, maka batin diri tidak akan datang kepada diri yang tidak berkodrat batin. Dengan ini kita harus kembali melebur kemanusiaan pada insan, melebur insan pada diri sifat, melebur diri sifat kepada diri rahasia. Sumber diri adalah ihsan, kodrat diri adalah insan. Insan Allah akan kembali kepada masa titik temunya. Itu yang dikatakan dengan ashar, yaitu sebuah wujud manusia. Inilah khalifahnya Allah. Jadi untuk menjadi seorang khalifahnya Allah harus merubah posisi, harus merubah derajat, harus menghadirkan diri amanah. Mana? Itulah batinnya diri kepada alam batin, yaitu diri batin. Batinul batin. Inilah khalifah. Barulah semua alam akan bisa diatur, akan bisa dipelihara, dan akan bisa dibina. Maka dengan demikian kita wajib melaksanakan perubahan-perubahan hijrah dengan sebenar-benar hijrah. Bukan hajarah, tapi hijrah. Bagaimana kita bisa hijrah menuju derajat kemuliaan kepada Allah? Tentu dengan mendapatkan diri dalam diri. Kalau bertemu bukanlah diri, tapi sesuatu yang berdiri. Insya Allah. Mari kita tingkatkan derajat sehingga manusia adalah sebuah makom keinsanan Tuhan di balik rahasia diri yang menjadi batinnya diri. Insya Allah selalu tingkatkan iman dan takwa, bercita dan kembalilah kamu kepada fitrah kita yang sebenarnya. Kita kembali kepada fitrah yang sebenarnya adalah sebuah batin tunggalnya Allah yang akan menguasai dan mengatur isi alam